Irma Caniago menyesal bila Nasdem mati-matian ternyata kadernya malah korupsi sampai 8 triliun, politik tanpa mahar bubrah berencana keluar. Ya, tentu kami bersyukur karena memang Partai Nasdem ini dengan tagline politik tanpa mahar menjadi role model ya bagi partai modern untuk bisa disukai oleh masyarakat. Dan alhamdulillah melalui Indonesia memanggil, Nasdem memanggil, banyak sekali ya masyarakat yang ingin masuk menjadi legislatif dari Partai Nasdem. Dan kita terus terang saja menyampaikan mohon maaf kalau tidak bisa istilahnya menerima semua pendaftaran yang ada karena memang keterbatasan dari kursi-kursi yang memang harus diisi oleh Partai Nasdem. Gelar perkara untuk perkara penyidikan tindak pidana khusus itu hampir tiap minggu kita lakukan evaluasi. Hampir tiap Jumat kita lakukan evaluasi teman-teman penyidik. Ya, tidak terfokus ini perkara apa, semua dapat digelar sehingga kita lakukan evaluasi pada hari ini kita dapat hasilnya. Jadi begini, di atas hukum, di atas undang-undang tuh ada yang namanya moral. Jadi mau dia hakim, mau dia jaksa, ya penuntut umum dan lain sebagainya, menurut saya tidak boleh hanya berpegang, mohon maaf, mungkin Asmi nanti bisa tambahin, nggak boleh hanya berpegang kepada aturan hukum, karena masih ada moral di situ. Jadi jangan karena bicara masalah pasal kemudian dikenakan hukuman 2 tahun penjara gitu. Sementara yang dikorupsi 5 triliun misalnya seperti itu, kan nggak benar juga. Kapus Pak. Ada pengakuan yang menyatakan dia meminta agar berikan 500 juta untuk anak-anak setiap bulan dengan proyek kerugian negara yang 8 triliun. Ya, kalau tidak ada pendalaman lebih lain untuk menemukan bukti-bukti yang lebih memberatkan. Hai, dengar suara JJ kembali di channel Redaksi Jurnal. Partai Nasdem baru-baru ini memastikan semua bakal calon anggota legislatif atau bacaleknya tak dimintai mahar politik untuk mengikuti pemilu 2024. Politik tanpa mahar bukan hanya slogan bagi Nasdem, tapi menjadi komitmen yang membedakan dengan partai lainnya. Hal tersebut menunjukkan kepada rakyat bahwa Nasdem tidak bicara soal uang, melainkan bagaimana membangun bangsa dengan kepedulian dan rasa nasionalisme. Hal itu disampaikan Ketua DPP Nasdem Irma Caniago. Irma begitu bersyukur karena Nasdem dengan tagline politik tanpa mahar menjadi role model bagi partai modern untuk bisa disukai masyarakat. Bahkan Irma mengklaim bahwa banyak masyarakat yang terpanggil ingin menjadi calon legislatif dari Partai Nasdem. Hal itu diungkapkan Irma pada 11 Mei 2023. Irma pun mengungkapkan, Partai Nasdem menyambut antusiasme tersebut dengan mengedepankan anak muda untuk hadir bersama mewarnai perpolitikan Indonesia. Politik tanpa mahar ini diyakini Irma bisa melahirkan kepala daerah yang berkualitas. Namun, melihat fakta yang ada justru malah banyak kader Nasdem yang hengkang dari Partai Nasdem, yang menurut beberapa pihak karena banyaknya keputusan-keputusan yang bertentangan dengan visi misi para kader. Lagian mana ada menyuarakan politik tanpa mahar, tapi kader senior Nasdem sendiri terjerat kasus korupsi yang merugikan negara sebesar 8 triliun rupiah yang menurut banyak pihak digunakan untuk bekal pemilu 2024. Sangat miris bukan? Selang beberapa hari Irma Caniago mengatakan dengan bangganya, Nasdem adalah partai bersih yang mengusung politik tanpa mahar. Tapi apa yang kini terjadi? Pada tanggal 17 Mei 2023, Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Inilah salah satu permainan Surya Paloh menyuarakan politik tanpa mahar, namun menguras uang negara sebagai penggantinya. Jika dilihat bukan hanya Menkominfo dan Sekjen Nasdem Johnny G. Plate yang terjerat kasus korupsi dengan kerugian negara yang tidak sedikit. Sebelumnya ada Patrisrio Capella yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Patrisrio Capella menerima 200 juta rupiah dari Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan sang istri Evi Susanti. Uang itu merupakan sebagai imbalan aksi Rio Capella untuk melindungi Gatot Pujo dari penyelidikan dugaan korupsi dana bansos di Kejaksaan Agung. Ada pula kader Partai Nasdem Sampang Ilham Wahyudi yang terseret dalam kasus korupsi dana hibah yang menjerat tersangka Wakil Ketua DPRD Jatim Sahatwa Simanjuta. Ilham Wahyudi alias Eeng menjadi koordinator lapangan kelompok masyarakat. Ilham tercatat sebagai kader Nasdem Sampang.
Yang terakhir, Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Garut, Komar Mariuna dan Budi Setiawan, anggota DPD Garut dari Partai Nasdem. Dua pengurus Partai Nasdem ini sama-sama terseret korupsi. Pengadaan buku untuk tingkat SMP tahun 2010 senilai 7,7 miliar. Apakah kini Irma Chaniago menyesal telah membela Nasdem mati-matian? Bahkan dengan lantang mengatakan Nasdem menetapkan politik tanpa mahar. Tapi pada kenyataannya banyak sekali kader Nasdem yang melakukan korupsi. Bisa jadi duit-duit korupsi itu digunakan sebagai pengganti, karena nggak mungkin juga berpolitik tanpa ada maharnya. Apa yang dilakukan Surya Paloh ini bukti bahwa oligarki tidak hanya dimainkan oleh pengusaha, tapi langsung ke tokoh politik. Surya Paloh adalah gambaran orang yang cerdik membaca keadaan bahwa politik bisa diperlakukan seperti halnya bisnis biasa. Tapi keuntungannya didapat dari manipulasi regulasi yang melancarkan proyek-proyek menyimpang yang ujung-ujungnya merampok anggaran negara. Selain merampok anggaran negara, Nasdem juga menjalankan operasi politiknya dengan brutal yang penting tercapai kekuasaan dari satu wilayah ke wilayah lain. Nasdem banyak melakukan praktek nepotisme dengan melakukan suap anak istri pejabat dan menjadikan kerabat politisi incaran sebagai pejabat politik, lalu merekrut mereka ke dalam Nasdem. Permainan politik Surya Paloh yang menggunakan Nasdem ini sangat bahaya untuk perkembangan demokrasi dan hukum di Indonesia, utamanya bagi rakyat yang ingin demokrasi sehat dan tidak menjadikan kekuatan politik sebagai alat dalam merampok anggaran negara. Jadi bagaimana Ibu Irma Chaniago? Politik tanpa mahar kini sudah bubrah. Apakah Anda berencana keluar? Bagaimana menurut Anda? Ikuti langkah Koni Bakri, ribuan kader Nasdem Wakatobi mundur berjamaah. Tolak pencapresan Anies, nasib Nasdem dan Anies makin di ujung tanduk. Saya memang pembela Partai Nasdem ya. Mendukung Partai Nasdem. Mendukung Partai Nasdem. Pemilu yang lalu sampai dengan pemilihan gubernur saya pendukung. Tetapi kalau dengan Partai Nasdem memilih Anies, Anies no. Anies no. Anies no. Bapak dukung siapa kalau bukan Anies? Ganjar yes. Oh, Pak Ganjar Pranowo. Iya betul. Ganjar Pranowo baru Bapak dukung. Oke, gitu. Wah. Soalnya Anies itu apa? Ya kita bisa lihat ya track recordnya. Ya pekerjaan-pekerjaannya dia. Dia ada beberapa ranting yang mengundurkan diri. Itu dalam satu organisasi adalah hal yang biasa kalau ada yang mengundurkan diri. Jadi kami juga sudah mempersiapkan. Kebetulan tim kami sudah turun dan 1-2 hari yang mengundurkan diri itu akan tergantikan. Karena kami besok juga akan dikumpul, DPRT, DPC semua akan dikumpul. Jadi sudah ada pengurusan yang lain. Wah, saya bukan diberhentikan, bukan digeser oleh Kak Pirsa, saya yang mengundurkan diri. Kakak Pirsa, beliau bersedia dan siap untuk mengisi kekosongan daripada ketua DPD dan itu saya merestui. Alasannya Pak? Alasannya Pak? Saya ingin konsentrasi menjadi sebagai petugas masyarakat Muratara sebagai wakil bupati. Karena soalnya begini. Kader itu melaksanakan putusan partai dengan sungguh-sungguh walaupun bertentangan dengan keputusan dirinya sendiri. Itu kan loyalitas itu ya begitu di partai ya begitu. Kalau tidak ingin mengamankan keputusan partai ya keluar itu sikap. Hai, dengar suara JJ kembali di channel Redaksi Jurnal. Ribuan pengurus Partai Nasdem Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara mengundurkan diri. Pernyataan itu secara resmi disampaikan Ali Nafsahu selaku Wakil Ketua Bidang Pengkaderan dan Pendidikan Politik Partai Nasdem di daerah setempat. Ali Nafsahu menyebutkan pengurus Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Nasdem Kabupaten Wakatobi sebanyak 27 orang, pengurus Dewan Pimpinan Cabang DPC 49 orang, keanggotaan di setiap kecamatan yang menyatakan sikap secara kolektif 7 kecamatan, terkecuali Kecamatan Togo Winongko.
Di Ranting sebanyak 100 desa atau kelurahan, masing-masing terdapat 5 orang pengurus. Jadi terhitung ada 500 orang yang menyatakan sikap. Pada sistem digital Partai Nasdem tercatat 1.900 lebih yang memiliki kartu tanda anggota secara resmi sah serentak menyatakan sikap secara kolektif untuk mengundurkan diri sebagai pengurus sekaligus kader Partai Nasdem Wakatobi. Menurut dia, sudah ada yang menyatakan diri secara tertulis, ada pula yang secara lisan. Semua itu mereka tampung sebagai bukti legitimasi bahwa bukan lagi bagian dari Partai Nasdem. Ia menjelaskan jika mereka telah bersungguh-sungguh membesarkan Partai Nasdem, dianggap tidak berbuat apa-apa. Mirisnya lagi, pergantian ketua DPD tanpa sepengetahuan pengurus DPD, DPC, ataupun pengurus DPR. Mundurnya para kader Nasdem ini terjadi 2 bulan setelah pengamat militer Koni Rahakundini Bakri menyatakan mundur dari anggota Dewan Pakar Partai Nasdem. Bukan hanya itu, sejumlah bakal calon legislatif atau Bacalek Partai Nasdem Bali juga memutuskan mundur. Pertama, Iwayan Kari Subali yang mengundurkan diri sebagai Bacalek DPRD Provinsi Bali pada Rabu 17 Mei 2023. Kabar pengunduran diri Kari Subali itu cukup mengejutkan. Pasalnya, ia merupakan petahana DPRD Bali yang sudah menjabat 2 periode. Bahkan DPD Nasdem Kota Denpasar juga tengah diterpa kabar perihal hengkangnya sejumlah kader. Padahal, belum lewat seminggu DPD Nasdem Kota Denpasar melakukan pendaftaran bacalek ke Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar. Kader Nasdem Tabanan I Gusti Putu Wiartamas pun juga mundur sebagai bacalek DPRD Tabanan Selasa 16 Mei 2023. Wiartamas yang juga menjadi wakil bendahara DPC Nasdem Kecamatan Tabanan juga hengkang sebagai kader partai besutan Surya Paloh tersebut. Mundurnya kader Nasdem dari Bali ini bahkan hanya berjarak 1 bulan dengan mundurnya Koni Bakri dari Nasdem. Dari sini kita bisa menilai bahwa kualitas Partai Nasdem anjlok total setelah menyatakan diri mengusung calon presiden yaitu Anies. Sebelumnya, salah satu tokoh pendiri Nasdem, Sulvan Lindan pun juga telah angkat kaki. Sulvan Lindan mengaku keluar dari Nasdem karena sudah saling tak nyaman dengan mantan partainya tersebut. Hal itu berawal dari pernyataan soal Anies Baswedan antitesis Presiden Jokowi. Nasdem secara perlahan akan ditinggalkan oleh para pendukung fanatiknya. Perlahan tapi pasti, Nasional Demokrat akan merosot di pemilu 2024. Keputusan Nasdem memilih Anies bukan saja beresiko di akar rumput, melainkan beresiko pula di kalangan elit, terutama mereka yang sudah lama menyumbangkan tenaga dan pikiran bagi Nasdem. Padahal pemilu masih lama digelar, sekitar setahun lagi. Artinya tidak menutup kemungkinan kedepannya akan ada lagi kader Nasdem yang bakal mundur. Dan kalau kader banyak yang mengundurkan diri, biasanya diikuti oleh pemilih yang juga pindah ke lain hati atau memilih partai lain seperti para pendukung Ahok yang sudah bisa dipastikan tidak akan memilih Nasdem karena ulah capres yang didukungnya itu Anies yang memainkan isu SARA sehingga mantan Bupati Belitung Timur tersebut bisa kalah. Bagaimana menurut Anda?